Jawa Tengah, lama dikenal sebagai benteng PDIP, telah menjadi saksi sejarah politik Indonesia selama puluhan tahun. Wilayah ini bukan hanya pusat kekuatan partai, tapi juga simbol loyalitas dan konsistensi dalam peta politik nasional. Setiap perubahan di sini selalu menjadi sorotan, karena dampaknya bisa terasa hingga ke tingkat nasional. Pada tanggal 25 Agustus 2025, sebuah momen penting terjadi yang menandai babak baru dalam perjalanan PDIP di Jawa Tengah. Tanggal ini kini tercatat dalam sejarah partai sebagai hari terjadinya pergantian kepemimpinan yang sangat dinantikan di tengah dinamika politik yang terus berkembang. Di Panti Marhaen, Semarang, suasana penuh antisipasi terasa sejak pagi. Para kader, simpatisan, dan pengurus partai berkumpul menunggu momen bersejarah. Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan DPD PDIP Jawa Tengah kepada FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi. Proses ini berlangsung khidmat, diwarnai tepuk tangan dan harapan baru dari seluruh hadirin. Serah terima ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan penanda dimulainya era baru di salah satu wilayah paling strategis bagi PDIP. Dokumen resmi berpindah tangan menandai kepercayaan besar yang diberikan kepada FX Rudi untuk memimpin dan memperkuat barisan partai di tengah tantangan politik yang semakin kompleks. Penunjukan FX Rudi sebagai PLT Ketua DPD adalah keputusan strategis yang diambil oleh DPP PDIP. Langkah ini diambil untuk mengonsolidasikan mesin partai setelah melewati masa-masa sulit, termasuk dinamika internal dan tekanan eksternal yang dihadapi partai dalam beberapa tahun terakhir. Konsolidasi ini diharapkan mampu memperkuat soliditas kader dan meningkatkan kepercayaan publik menjelang pemilu mendatang. Bambang Pacul dan FX Rudi, dua tokoh senior yang telah lama berjuang bersama di PDIP, kini duduk berdampingan. Momen ini menegaskan bahwa transisi kepemimpinan berjalan dengan damai dan penuh rasa saling menghormati. Keduanya menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga persatuan partai dan tetap setia pada prinsip-prinsip perjuangan yang telah diwariskan sejak awal berdirinya PDIP. Penunjukan FX Rudi, mantan wali kota Solo yang dikenal dekat dengan rakyat kecil dan memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat, adalah langkah terukur untuk membangun kembali fondasi kandang banteng. Dengan pengalaman dan kedekatannya dengan masyarakat, FX Rudi diharapkan mampu mengembalikan kejayaan PDIP di Jawa Tengah dan mempersiapkan partai menghadapi tantangan besar di pemilu mendatang. Kini, seluruh mata tertuju pada langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh kepemimpinan baru ini. Untuk memahami arti pergantian ini, kenali dua tokoh sentralnya. Bambang Pacul dan FX Rudi adalah dua nama yang sangat dikenal dalam dunia politik Indonesia. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai kemenangan partai. Bambang Pacul, arsitek strategi nasional PDIP, dikenal tegas dan disiplin, membawa kemenangan berulang di Jawa Tengah. Dia adalah sosok yang sangat dihormati dalam partai, dengan kemampuan luar biasa dalam merancang strategi politik yang efektif. Pacul telah memainkan peran kunci dalam berbagai kampanye sukses yang telah memperkuat posisi PDIP di kancah politik nasional. FX Rudi, mantan wali kota Solo, politisi akar rumput dengan gaya membumi dan mudah didekati. Rudi dikenal karena pendekatannya yang langsung dan personal dengan masyarakat, yang membuatnya sangat populer di kalangan pemilih. Dia memiliki kemampuan untuk menggerakkan massa dan membangun dukungan yang kuat di tingkat lokal. Kontras mereka bukan pertentangan, tapi kekuatan. Pacul merancang strategi, Rudi menggerakkan massa. Kombinasi ini menciptakan sinergi yang kuat dalam partai, dengan Pacul yang fokus pada perencanaan dan Rudi yang fokus pada pelaksanaan di lapangan. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama partai. Transisi ini menempatkan jenderal yang tepat di medan yang tepat. Pacul fokus nasional, Rudi konsolidasi daerah. Dengan Pacul yang memimpin strategi nasional dan Rudi yang memperkuat basis di daerah, PDIP berada dalam posisi yang kuat untuk menghadapi tantangan politik yang akan datang. Penunjukan Rudi adalah pengakuan atas kemampuannya membangun loyalitas dan kebersamaan di akar rumput. Dia telah menunjukkan bahwa dia bisa menginspirasi dan memotivasi para pendukung partai di tingkat lokal, yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang PDIP. Dua aset partai kini ditempatkan di posisi strategis untuk menghadapi persaingan politik yang makin ketat. Dengan Pacul dan Rudi di posisi kunci,
PDIP siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di depan. Mereka adalah kombinasi yang sempurna untuk memimpin partai menuju kemenangan di masa depan. Dalam seremoni, Bambang Pacul menyampaikan pesan harapan, bukan perpisahan. Ia menegaskan, soliditas partai adalah kunci, terutama di masa sulit. PDIP Jawa Tengah harus bangkit lebih kuat dan kompak, menatap pemilu mendatang. Pacul mempercayakan tugas besar ini pada FX Rudy, yakin pada kemampuannya menggerakkan kader. Ia mengingatkan, hasil pemilu 2024 adalah peringatan, partai harus berani evaluasi dan perbaiki diri. Evaluasi harus jujur, melibatkan semua kader, dari desa hingga provinsi. Pesan Pacul masa lalu jadi pelajaran, masa kini tanggung jawab, masa depan kemenangan bersama. Soliditas partai adalah syarat mutlak untuk sukses ke depan. Transisi ini bukan soal konflik internal atau persaingan antar individu, melainkan merupakan langkah tegas dalam menerapkan aturan hasil Kongres FAIS PDIP di Bali. Kongres ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan partai, menegaskan komitmen PDIP untuk memperkuat tata kelola organisasi dan memastikan setiap kader mematuhi prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama. Salah satu aturan baru yang dihasilkan adalah larangan rangkap jabatan ketua di tingkat provinsi dan nasional. Artinya, seorang kader yang sudah memegang posisi penting di tingkat nasional tidak boleh lagi merangkap jabatan di tingkat provinsi. Begitu pula sebaliknya. Aturan ini dirancang untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan dan memastikan setiap pemimpin dapat fokus menjalankan tugasnya secara optimal. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu individu atau kelompok tertentu, serta memastikan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas di setiap level kepemimpinan. Dengan demikian, partai berharap setiap kader dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Contohnya adalah Bambang Pacul, yang sebelumnya merangkap jabatan di tingkat provinsi dan nasional. Dengan adanya aturan baru ini, ia diminta untuk fokus sepenuhnya pada tugas di tingkat nasional, sehingga dapat memberikan perhatian dan energi penuh untuk kepentingan partai secara nasional. Perubahan ini bukanlah bentuk penurunan jabatan atau sanksi, melainkan penyesuaian tugas yang dilakukan demi kepentingan organisasi dan sesuai dengan aturan partai yang berlaku. Setiap kader diharapkan memahami bahwa rotasi dan penyesuaian posisi adalah bagian dari dinamika organisasi yang sehat. Aturan ini berlaku secara nasional dan tidak hanya diterapkan pada satu atau dua orang saja. Tokoh-tokoh lain seperti Oli Dondo Kambe dan Said Abdullah juga mengalami penyesuaian serupa, menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat menyeluruh dan konsisten di seluruh struktur partai. Bahkan FX Rudy, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPC Solo, harus melepas jabatannya ketika dipercaya menjadi PLT DPD. Ini menunjukkan bahwa aturan partai berlaku tanpa pandang bulu, siapapun kadernya. Konsistensi dalam penerapan aturan ini menegaskan bahwa perubahan yang terjadi bukan soal kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga prinsip, integritas, dan profesionalisme partai. Dengan demikian, PDIP berharap dapat terus menjadi organisasi yang solid, disiplin, dan siap menghadapi tantangan ke depan. Pengangkatan pemimpin baru tak lepas dari hasil pemilu 2024. Jawa Tengah, jantung PDIP, diguncang, suara partai menurun, kekalahan di Pilpres dan Pilgub. Mitos tak terkalahkan runtuh, memaksa refleksi mendalam. Bambang Pacul mengakui perlunya evaluasi serius atas kinerja partai. Penurunan suara dan kekalahan eksekutif adalah gejala masalah lebih dalam. FX Rudy mengambil alih di tengah badai, bukan masa damai. Tugasnya memulihkan, membangkitkan semangat basis, dan merumuskan strategi baru. Tantangannya, memimpin kebangkitan dan mempersiapkan PDIP menghadapi pertarungan politik berikutnya. Masa tugas FX Rudy sebagai PLT Ketua DPD hanya sampai Desember 2025. 16 bulan ke depan, ia harus konsolidasi dan regenerasi partai di semua tingkatan. Misi utama, mengawasi seleksi kepemimpinan akar rumput (PAK DPC) secara adil dan demokratis. Ia fasilitasi proses menuju pemilihan ketua DPD definitif, memastikan kandidat terbaik muncul. Rudy bukan memilih penerus, tapi memastikan proses transparan dan tertib. Reputasinya sebagai pemimpin akar rumput jadi modal utama mengelola dinamika internal.
Target di akhir masa tugas, struktur kepemimpinan baru yang solid, siap menghadapi pemilu daerah dan nasional. Meski FX Rudy memimpin proses regenerasi, keputusan akhir tetap di tangan DPP dan Megawati. Mekanisme internal, penjaringan paksi DPC hanya rekomendasi, bukan penentu. DPP mengevaluasi dan memutuskan siapa yang jadi ketua definitif di semua tingkatan. Peran Rudy fasilitator, bukan penentu utama. Ia pastikan proses berjalan baik, aspirasi kader dengar, dan laporan objektif ke pusat. Loyalitas utama tetap ke partai dan kepemimpinan nasional. Keberhasilan Rudy diukur dari kualitas proses, bukan siapa yang terpilih. Pergantian kepemimpinan sering memicu rumor perpecahan atau pindah partai. Bambang Pacul tegas menepis isu ia tak akan pernah pindah dari PDIP. Ia ibarat pelaut setia, takkan tinggalkan kapal meski bocor atau diterpa badai. Loyalitasnya diuji di masa sulit, bukan saat kemenangan. Ia ingin jadi teladan, menerima perubahan peran adalah bentuk disiplin, bukan kelemahan. Sumpah setianya memperkuat fondasi yang sedang dibangun FX Rudy. Pesan jelas, meski ada pergantian, para senior tetap bersatu dan berkomitmen pada PDIP. Prosesi diakhiri gestur simbolis, Bambang Pacul dan FX Rudy saling menggenggam tangan dalam salam komando. Salam ini menandai transisi mulus, tanpa gesekan dan perintah untuk bersatu. Bagi kader, ini penegasan visual, pemimpin tetap solid, tak ada faksionalisme. Bagi publik, ini sinyal kekuatan dan stabilitas di tengah tantangan. Gambar ini menegaskan PDIP tetap terorganisir dan percaya diri. Salam komando merangkum narasi hari itu, hormat, disiplin, loyalitas, dan komitmen bersama. Ini bukan akhir, tapi awal baru, janji bersama memperkuat partai dan meraih kemenangan ke depan.